Ilahi lastu lil firdausi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Pada saat ini saya ingin menjawab 3 pertanyaan ya. Satu dari Batam, yang kedua dari Bandung, dan satu kalau nggak salah dari Kalimantan. Pada intinya ada kesamaan tentang bolehkah membuka aib ibu yang tidak baik. Pertanyaan ini dipicu beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tepatnya pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 ini di Medan. Ada seorang anak kandung yang sedang hamil itu menggerebek atau menangkap basah ibunya yang sedang melakukan perselingkuhan atau perbuatan mesum di salah satu hotel di Medan. Nah, maka menanggapi itu, bolehkah seorang anak menggerebek ibunya yang melakukan tindakan yang tidak baik? Dipublikasikan di media sosial. Kita tak usah bahas tentang kelakuan ibu, itu pasti salah. Dari sisi manapun dia salah karena melakukan perselingkuhan. Jawaban saya pasti tidak boleh. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sudah menjelaskan, man satrallahu musliman satrallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berdasarkan hadis ini, siapapun yang melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi saudara kita, tidak boleh dipublikasikan, bahkan selayaknya harus ditutup, apalagi ibu kandung sendiri. Intinya menyebarluaskan aib itu memang tidak boleh. Lah, kalau memang tujuannya baik, memang ada aib yang dibuka, itu boleh. Ya, kalau nggak salah ada 6, salah satunya untuk mencegah kemungkaran itu tidak berlanjut, baru boleh. Nah, kalau niat anaknya baik supaya ibunya tidak terus-menerus melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, maka caranya kalau memang harus digerebek untuk berikan pelajaran, kenapa harus dipublikasikan di media sosial? Atau tidak usah divideokan, atau tidak usah dipoto. Begitu ketangkap basah, selesaikan baik-baik, engkau tobat ya. Nah, misalnya seperti itu. Intinya yang jadi masalah itu adalah mempublikasikan aib orang lain, itu tidak baik, apalagi ibu kandung sendiri. Yang kedua, khusus kita yang muslim, saya kira yang lain juga sama. Yang pertama, kita dengan ibu ini mengatakan saja tidak boleh, wala tanharhuma walau kana jadi ngomong saja tidak boleh, apalagi dengan cara membongkar aibnya. Dalam ajaran agama, khususnya Islam, dosa besar itu yang pertama adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Tuhan. Syirik itu adalah, bisa bahasa lainnya, tidak muslim. Andaikan orang tua tidak satu agama pun dengan kita, maka perintahnya anak tetap jangan menyakiti orang tua. Apalagi ini sekedar melakukan perselingkuhan. Mohon maaf ya, bukan berarti saya mengatakan selingkuh itu tidak dosa besar. Tetapi yang saya maksud, dibandingkan dengan syirik tadi, tentu lebih besar dosa syirik. Andaikan orang tua melakukan syirik pun, dosa yang paling besar di antara banyak-banyak dosa, orang tua tetap harus dihargai. Kita dengan orang tua tetap hormat. Ini ibu, bagaimanapun kita dibesarkan oleh ibu, mulai dari dalam kandungan, ketika bayi. Tentu sebesar apapun dosa ibu, khusus kepada anak, siapapun ya, bukan hanya yang di Medan, sebesar apa sih dosa ibu terhadap anak, sehingga aib orang tua harus dibuka dibandingkan kelakuan kita sendiri terhadap ibu kita?
Kita ini kalau jujur teman-teman, banyak sekali menyakiti ibu, banyak sekali mempermalukan ibu, banyak sekali yang sebenarnya ibu tidak berkenan kelakuan kita ini. Ibu nih bolak-balik malu dengan kelakuan kita nih, mulai masa kecil, masa remaja, bahkan sampai dewasa. Tapi juga menyakiti ibu. Lalu kemudian ibu punya dosa secuil, haruskah kita permalukan? Tidak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh ibu itu aibnya disebarluaskan di media sosial. Memang saya maklum, seperti kejadian ini kadang-kadang kita ini kan demi konten juga, demi subscriber juga, demi viewer juga. Tapi andaikan itu tujuan kita, mempermalukan ibu, mempermalukan ayah, mempermalukan istri, mempermalukan saudara, itu sungguh biadab kita sebenarnya. Teman-temanku dimanapun Anda berada, akhirnya saya simpulkan, mau suami selingkuh, mau istri selingkuh, mau anak selingkuh, mau siapapun yang selingkuh, termasuk ibunya selingkuh, pantang hukumnya itu aibnya disebarluaskan. Tidak boleh. Karena dalam agama memang menyebarluaskan aib itu hukumnya dosa besar. Itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau tidak fakta, fitnah namanya. Tapi kalau tujuannya untuk mendidik, kenapa pula harus dimedsoskan? Ya, kita minta tolong polisi, tangkap, laporkan polisi, penjarakan, itu hukum kita. Kalau suami istri ya, suami istri kan bisa, suami bisa menjarakan istri, jadi begitu sebaliknya. Tapi kalau anak terhadap ibu, nggak bisa kalau hukum positif. Kenapa? Kalau misalnya ibu kita selingkuh, kalau dia punya suami yang sah, maka suami yang sah itu yang bisa melaporkan ibu kita, artinya bapak kita, terhadap kelakuan ibu kita. Kalau anak tidak, selama ibu kita itu ya itu melakukannya suka sama suka. Tidak ada paksaan di situ. Teman-temanku, saudaraku, dimanapun Anda berada, andaikan kita punya ayah yang tidak baik, andaikan kita punya ibu yang tidak baik, salah satunya melakukan perselingkuhan, sudah belum sebenarnya kita cek apa sebenarnya yang terjadi di balik itu? Betulkah ibu kita melakukan perbuatan biadab? Betulkah ayah kita melakukan perbuatan tidak baik? Jangan-jangan dia punya masalah besar yang kita sebenarnya tidak tahu. Masalah itu mungkin salah satunya adalah iman lemah. Kalau kita anak laki-laki, bukankah kita ada kewajiban membina ibu kita? Kalau kita punya ibu dan ibu kita misalnya masih bahenol atau belagak macam ABG, ingat kewajiban anak laki-laki sebagai wali. Mari kita bina ibu kita, mari kita arahkan ibu kita agar menjadi yang baik. Jangan dipermalukan. Masa ia harus mempermalukan seperti itu? Mempermalukan suami, mempermalukan istri, mempermalukan keluarga, termasuk mempermalukan ibu kandung sendiri. Intinya, apa yang dilakukan ibu jelas salah. Itu tak usah kita bahas lagi, pasti salahnya. Tapi haruskah kesalahan ibu dengan cara diselesaikan dengan cara-cara yang tidak patut? Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan yang tidak baik sebagai pelaku maupun yang menyebarluaskan. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.